أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, dan masih tersisa satu hadis dalam bab Al-Mashu 'alal Khuffain. Kita baca hadisnya ringkas, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan ke bab yang baru, yaitu babun fil madyi wa ghairih, bab tentang hukum mati dan selainnya. Baikala al-musannif rahimahullahu taala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhuma qala, dari Hudzaifah ibnul Yaman semoga Allah meridhoinya, mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabala kemudian beliau buang air kecil, fatawaddoa wa masaha ala khuffaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Mukhtasarun, dan hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani dalam bentuk ringkas. Maka kata Hudzaifah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai fi suhbatihi, yaitu aku menemani Nabi, wa kana dzalika fil Madinah, dan ketika itu Nabi di Madinah, artinya tidak sedang safar. Fabala, kemudian Nabi buang air kecil, fatawaddoa, kemudian Nabi berwudu, ai minal ma alladhi ataituhu bihi, dari air yang aku bawakan untuk beliau, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, thumma da'a bima'in, Nabi minta diambilkan air, faji'tuhu bima'in fatawaddoa, kemudian kata Hudzaifah, aku datang menemui Nabi membawa air, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Kemudian disebutkan muhtasar, maka ini perkataan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang dimaksud adalah annahu muhtasarun min hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka ini diringkas oleh beliau dari hadis Hudzaifah, ai hadzafa minhu ba'dahu, beliau menghilangkan sebagiannya. Kemudian faedah dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam Mauridul Afham, beliau katakan ma yustafadu minal hadis, faedah hadis ini masyru'iyatul masih alal khuffain, mengusap dua khuf itu termasuk perkara yang disyariatkan. Jadi mengusap dua khuf itu perkara yang disyariatkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu buang air kecil, minta Hudzaifah diambilkan air, kemudian beliau berwudu dengannya. Tatkala harusnya itu membasuh kedua kaki beliau, maka kata Hudzaifah, wa masaha ala khuffaih, Nabi mengusap bagian atas khufnya. Sehingga dari sini para ulama berdalil al-mashu alal khuffain, mengusap bagian atas sepatu atau khuf itu masru', jadi disyariatkan. Kemudian atsani, yang kedua, annal masa alaihi ma jaizun fil hadri. Hadis ini dalil mengusap bagian atas khuf jaizun fil hadri, itu boleh dilakukan meskipun orang tidak safar. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwasanya ketika itu wa kana dzalika fil Madinah,
Nabi melakukan hal ini ketika beliau di Madinah, berarti tidak dalam kondisi safar. Oleh karena itu, boleh enggak seorang mengusap khufnya ketika dia berada di rumahnya tidak sedang safar? Jawabannya boleh. Jadi jawabannya boleh berdasarkan hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap khufnya fil hadri, dalam kondisi tidak safar. Alasannya tadi disampaikan, li'anna Hudzaifah radhiyallahu anhu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Karena Hudzaifah yang menceritakan hadis ini, beliau bersama Nabi ada di Madinah. Jadi ada di Madinah. Baik, kemudian faedah berikutnya, jawazu qaulil insan lirrajulil adim innahu bala. Hadis ini dalil bolehnya seorang mengatakan, menceritakan tentang seorang yang punya kedudukan innahu bala, bahwasanya dia buang air kecil. Oleh karena itu Hudzaifah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala. Aku pernah bersama Nabi, kemudian Nabi buang air kecil. Maka boleh seorang dia menceritakan seorang yang dia anggap punya kedudukan atau punya kehormatan, kemudian dia katakan innahu bala. Dan faedah yang terakhir, maka penulis Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala saqo hadzal hadis, membawakan hadis ini dalam bab al-masu 'alal khuffain li'anna fihi at-tasrih bil hadas. Karena di dalam hadis ini dengan tegas menunjukkan Nabi dalam kondisi hadas, fafihi jawazul masih 'alal khuffain ba'dal hadas, untuk menunjukkan bolehnya mengusap dua khuf setelah seorang dia berhadas. Jadi bolehnya mengusap dua khuf setelah seorang dia berhadas. Berarti hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bab Al-Masu 'alal Khuffain selesai. Sekarang kita masuk ke bab yang baru tentang bayanu hukmi al-madyi, hukum madi. Baik, qala al-musannif rahimahullah, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau mengatakan, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, mengatakan, kuntu rajulan maddaan, aku adalah seorang laki-laki maddaan. Maddaan itu maknanya beliau sering keluar madi. Jadi sering keluar madi. Fastahya itu, kemudian aku malu, an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hukum ini, limakani ibnati, karena kedudukan putrinya, yaitu karena Fatimah putri Nabi adalah istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali beliau mengatakan kuntu rajulan maddaan, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madi, dan beliau malu apabila bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya. Kenapa demikian beliau malu? Limakani ibnati, karena kedudukan putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu, maka aku meminta kepada Al-Miqdad bin Aswad fasa'alahu, untuk bertanya kepada Nabi bagaimana status hukumnya apabila seorang laki-laki sering keluar madi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaghsilu dzakarahu, hendaknya dia mencuci kemaluannya, wa yatawaddau, lalu berwudu. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, ighsil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, wa tawadda, dan berwudulah. Wali Muslimin, adapun dalam riwayat Imam Muslim, tawadda, berwudulah, wandoh farjaka, kemudian cucilah kemaluanmu. Jadi cucilah kemaluanmu. Maka hadis ini
dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang hukum madhi. Maka disebutkan oleh para ulama bisa dibaca dengan al-madyu, jadi al-madyu mimnya di fathah, dalnya disukun. Boleh juga dibaca al-madhiyu, jadi al-madhiyu mimnya di kasroh, mimnya di fathah, dalnya di kasroh. Adapun yaknya di tasdid, jadi al-madhiyu atau al-madyu. Apa itu? Huwa ma'un raqiq. Dia adalah air yang bening, yakhruju aqabas syahwah. Biasanya keluar tatkala seorang dia syahwatnya sedang naik, biduni dafkin, dan keluarnya tanpa memancar. Ya. Wala isasin bi khurujihi, dan biasanya tidak terasa ketika mengeluarkannya. Oleh karena itu para ulama membahas bahwasanya air yang keluar dari jalan depan selain air kencing, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, madhi yang dibahas dalam hadis ini, maka dia air yang bening, kemudian lengket, kemudian keluar ketika syahwat seorang dia naik. Yang kedua adalah wadi. Wadi ini air yang dia keruh, ya, lebih keruh, kemudian dia keluar setelah seorang dia buang air kecil. Jadi dia keluar boleh jadi 1 tetes, 2 tetes setelah seorang dia buang air kecil. Adapun yang ketiga air mani, maka air mani ini keluar dengan memancar. Demikian juga apabila seorang setelah mengeluarkannya kondisi badannya menjadi lemas. Maka ini beda antara ketiganya. Kemudian apabila air mani, khilaf di kalangan para ulama statusnya dia suci atau najis. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tepat air mani statusnya suci, adapun madhi dan wadi dia najis. Adapun yang kita bahas dalam hadis ini yaitu al-madyu atau al-madhiyu, yang kedua al-wadi itu statusnya najis dan dia hanya sedikit. Jadi volumenya itu sedikit. Maka di sini kata beliau yang dimaksud dengan al-madhiyu adalah ma'un raqiqun yahruju aqabas syahwa biduni dafkin. Dia air yang bening, kemudian ditambahkan dia lengket, kemudian dia keluar tatkala syahwat seorang dia naik, biduni dafkin, tanpa memancar. Yani keluarnya tanpa memancar. Wala isasin bi khuruji, boleh jadi seorang dia tidak terasa tatkala mengeluarkannya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jadi kuntu rajulan maddaan, aku adalah laki-laki yang maddaan. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya kathirul madhi, sering mengeluarkan madhi. Kemudian fastahya itu, maka aku malu, yaitu malu kepada Nabi SAW apabila beliau bertanya langsung terkait status hukumnya. Bagaimana apabila beliau Ali bin Abi Thalib yaitu sering mengeluarkan madhi. Maka kata beliau fastahya itu, aku itu malu, ai khajaltu, maknanya malu. Ini maknanya adalah malu, lawan dari waqaha. Waqaha itu orang yang enggak punya malu, ya. Muka tembok, ya, enggak punya malu. Jadi, maka Ali bin Abi Thalib malu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau tanya langsung kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah apanya Ali nih? Mertuanya, ya. Malu kalau ternyata Ali ini demikian, ya. Dia sering keluar madhi. Maka malu apabila langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian limakani ibnati, karena kedudukan putrinya. Maka inilah illah atau sebab kenapa Ali bin Abi Thalib malu bertanya langsung kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedudukan putri beliau, wahia Fatimah taala anha, li'annaha zaujatuh, karena Fatimah ya istri dari Ali. Dan tadi wal madyu yata'allaku bi amri syahwah, dan keluarnya mati itu terkait dengan syahwat seseorang. Jadi terkait dengan syahwat seseorang. Fastahya an yas'alan nabi, maka Ali ya malu kalau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amma yata'allaku bidzalik, apabila pertanyaannya terkait dengan hal itu. Maka fa'amartu, kata Ali, aku memerintahkan atau aku meminta kepada Al-Miqdad ibnil Aswad, Al-Miqdad bin Aswad fasa'alahu, untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo, hendaknya dia mencuci dzakarnya, mencuci kemaluannya, wa yatawaddo, lalu berwudu. Jadi lalu berwudu. Dan dalam riwayat Bukhari, iksil dzakaraka wa tawaddo, cucilah kemaluanmu, kemudian hendaknya engkau berwudu. Maka al-wawu di sini sebagian ulama katakan la taqtadi tartib, tidak memberikan faedah urutan. Yani tidak memberikan faedah urutan, karena dalam riwayat yang lain ada tawaddo wasal dzakarok. Jadi berwudulah, kemudian cucilah kemaluanmu. Jadi cucilah kemaluanmu. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, dalam rangka kehati-hatian, yang lebih tepat bahwasanya seorang dia istinja terlebih dahulu, jadi cebok terlebih dahulu baru berwudu. Bukan tatkala seorang keluar madi dia berwudu dulu baru dia mencuci kemaluannya atau membersihkan kemaluannya. Karena ada dua redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu redaksi dikatakan tawaddo wasal dzakarok, jadi berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Dan dalam redaksi yang lain, redaksi Imam Bukhari, iksil dzakaroka wa tawaddo, jadi cucilah kemaluanmu dan berwudu. Dan wawu itu la taqtadi tartib, tidak memberikan faedah urutan. Oleh karena itu, redaksi yang dia menyebutkan berwudu terlebih dahulu, kemudian baru mencuci kemaluan, ini dibawa kepada pemahaman yang pertama. Hendaknya ketika seorang dia keluar madi, atau tatkala buang air kecil, atau buang air besar, istinja dulu, cebok dulu, dibersihkan dulu baru berwudu. Jangan buang air besar, wudu dulu, ya. Habis itu baru cebok dia. Habis itu baru cebok. Tidak demikian. Dia istinja dulu, baik itu setelah buang air kecil, dia istinja dulu, habis itu baru berwudu. Habis itu baru berwudu. Kemudian Nabi katakan juga di sini, wandoh farjaka, maka indoh itu maknanya adalah iksil. Jadi cucilah atau bersihkanlah kemaluanmu. Jadi bersihkanlah kemaluanmu. Maka faedah dari hadis ini, yang pertama, jawazu ihbaril insan an nafsihi, bolehnya seorang dia menceritakan tentang dirinya bima yustahya minhu, sesuatu yang aslinya kalau diceritakan dia akan malu, tapi lil maslahah, karena ada maslahat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kuntu rajulan maddaan, aku ini laki-laki yang sering keluar madi. Ya malulah orang ngomong demikian, ya kan? Tapi karena ada maslahat, beliau ingin mengetahui bagaimana status hukumnya ketika seorang dia keluar madi, maka beliau menceritakan hal ini kepada Al-Miqdad bin Aswad.
tidak langsung disampaikan kepada Nabi karena tadi kedudukan Fatimah yang dia adalah istri beliau. Maka dari sini para ulama berdalil, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, boleh kita menceritakan tentang diri kita yang sebenarnya itu malu apabila kita menceritakan kepada orang lain, akan tetapi lil maslahah, ada maslahat yang lebih besar, kita ingin mengetahui status hukumnya, maka ini boleh. Maka ini dibolehkan. Dan faedah yang kedua, jawazut taukil fis su'al. Bolehnya seorang dia meminta orang lain sebagai wakil untuk bertanya. Maka Ali bin Abi Thalib tidak langsung bertanya kepada Nabi karena tadi malu. Maka beliau meminta kepada Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW terkait hukum orang yang keluar mati. Maka dari sini para ulama berdalil jawazut taukil fis su'al, bolehnya seorang dia bertanya ya, dan dia minta orang lain sebagai wakilnya. Jadi minta orang lain untuk menanyakan masalah yang ada pada kita. Wastinabadah fil istifta, dia menjadi wakil untuk meminta fatwa. Lil udri, karena ada udur, kalau tanya langsung nggak mungkin. Misalkan seorang dia nggak bisa hadir kajian, punya masalah, dia pesan tolong tanyakan masalah ini nanti ketika kajian kepada ustadz yang mengisinya. Maka lil udri, karena ada udur boleh. Contohnya kal haya, atau dia malu, wa nahwihi, dan selainnya. Sawa'un akana al-mustafti hadiron am ghaiban, sama saja apakah al-mustafti, orang yang minta fatwa, orang yang aslinya dia yang bertanya itu hadiron au ghaiban, hadir di situ atau tidak. Maka di sini dohirnya Ali nggak hadir, atau bisa jadi hadir juga, nggak diketahui apakah Ali ikut Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi atau tidak. Oleh karena itu dari sini baik orang yang aslinya bertanya itu hadir atau tidak, maka boleh dia mewakilkan pertanyaan kepada orang lain. Wa yustaratu, namun disyaratkan ayyakunal wakil mautsuqan. Wakilnya tersebut yang diminta untuk bertanya orang yang terpercaya. Fi fahmihi, pemahamannya bagus, wa hifdhihi, hafalannya bagus, wa dinihi, agamanya bagus, dia orang yang amanah. Jadi tidak menambah atau mengurangi pertanyaan yang kita sampaikan atau kita titipkan kepadanya. Jadi terkadang orang itu dia nggak amanah atau pemahaman yang keliru. Ya. Sama-sama ikut kajian, yang diterima itu bisa beda. Ya. Sama-sama ikut kajian, ya. Satu majelis, tapi apa? Yang diterima berbeda. Kenapa? Ya, pemahaman seorang berbeda-beda. Oleh karena itu terkadang seorang dia butuh mengkonfirmasi kembali kepada ustadz yang menyampaikan. Benar enggak ustadz yang engkau sampaikan tadi demikian, antum sampaikan demikian, ini pemahaman saya benar enggak? Ini perlu kadang dikonfirmasi ulang. Maka di sini disyaratkan kata para ulama, wakil kita untuk bertanya kepada seorang mufti, seorang ustadz hendaknya mautsuqan, dia orang yang terpercaya dalam pemahamannya bagus, hafalannya bagus, agamanya bagus. Li ajli an yunkila as-su'al, supaya dia bisa menukil, menyampaikan soal, wa yafhamul jawab, dan memahami jawaban kama yang bagi, sebagaimana mestinya. Kalau dia hadir enak, kalau orangnya enggak hadir ya, tolong tanyakan masalah ini kepada ustadz. Dia enggak rekam, dia enggak catat, oh jawaban ustadz demikian, padahal keliru pemahaman dia. Ya. Ini kan masalah. Ya. Kalau dia enggak hadir di situ jadi masalah. Oleh karena itu di sini para ulama sebutkan kenapa orang yang menjadi wakil kita untuk bertanya dia harus mautsuqan, orang yang terpercaya, pemahamannya bagus, hafalannya kuat, agamanya juga bagus.
supaya tatkala menukil soal, menukil pertanyaan dan memahami jawaban itu sebagaimana mestinya. Baik, kemudian faedah berikutnya. Qabulu khabaril wahid minal masail al-ilmiyah war riwayah. Hadis ini dalil diterimanya berita satu orang dalam masalah ilmiah. Demikian juga periwayatan. Jadi khabar ahad itu diterima selama itu sahih. Idza kana al-mukhbir thiqatun, apabila orang yang mengabarkan tersebut thiqah. Dia orang yang terpercaya. Jadi bukan dikenal sebagai seorang pendusta. Jadi apabila yang menyampaikan kabar, menyampaikan berita kepada kita orang yang thiqah, orang yang terpercaya, maka khabarul wahid meskipun dia satu orang itu diterima. Maka tidak disyaratkan ketika menyampaikan, oh ini khabarnya ahad, hadisnya ahad, sehingga tidak diterima dalam masalah akidah. Tidak demikian. Maka ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, mendakwai orang Nasrani, beliau diutus sendirian atau dalam riwayat yang lain bersama Abu Musa al-Ash'ari. Maka seandainya berita yang dibawa oleh satu orang ini tertolak dalam masalah akidah misalkan, padahal orang yang terpercaya, niscaya Nabi SAW tidak akan mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian atau hanya dua orang bersama Abu Musa al-Ash'ari untuk mendakwai orang-orang Nasrani, mengajarkan masalah akidah, masalah tauhid, masalah salat, masalah zakat dan seterusnya. Maka yang tepat qabulu khabaril wahid, diterimanya berita dari satu orang fil masail al-ilmiyah, dalam masalah-masalah ilmiah war riwayah atau periwayatan, dengan syarat idza kanal mukhbiru thiqatan, apabila dia orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Faedah berikutnya, anna minal adab wa husnil mu'asyarah ma'al ashar, termasuk adab yang baik, muamalah yang baik ma'al ashar, bersama kerabat kita, alla yadhkura az-zawj ma yata'allaku bi asbabil jima' wa muqaddimatihi. Seorang suami tidak menceritakan, tidak menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hubungan biologis antara suami istri, wa muqaddimatihi wal istimta' bizaujah. Muqaddimahnya atau bersenang-senang dengan istri ma'a hadrati abiha, padahal mertuanya ada. Padahal mertuanya ada. Au akhiha, atau saudara laki-laki dari istri kita ada. Au ibnaha, atau anak laki-lakinya, au ghairihim min aqaribiha, atau kerabat yang lain. Jadi maka Ali bin Abi Thalib ya malulah mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a kauni su'al fil hadis an hukmin syar'iyyin, padahal pertanyaan dalam hadis ini terkait hukum syar'i. Fa kaifa idza dzakara dzalika li ghairi hajah? Bagaimana orang suka menceritakan hubungan suami istri ya tanpa ada kebutuhan? Padahal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pengen tahu status hukum apabila sering keluar mati. Ada keperluan, tapi beliau malu apabila langsung bertanya kepada Nabi, kepada mertuanya. Ya, terkait dengan hal ini, karena ini termasuk di antara perkara yang malu apabila diketahui oleh orang lain, apalagi orang hobinya ngomong masalah ginian. Ya, orang itu ngomongnya masalah seperti ini tanpa ada kebutuhan lagi, tanpa ada hajah, maka ini lebih memalukan. Oleh karena itu termasuk adab yang baik wa husnul mu'asyarah, jadi interaksi yang baik ma'al ashar, bersama kerabat kita, bersama saudara kita. Maka sang suami dia tidak menyebutkan, tidak menceritakan terkait tentang hubungan pribadinya dengan istrinya, atau istrinya menceritakan kepada orang lain. Ini enggak benar ya demikian. Jadi masalah pribadi rumah tangga jangan diceritakan kepada orang lain. Baik, kemudian faedah berikutnya, dan ini syahidnya najasatul madyi. Hadis ini dalil
yang menunjukkan bahwasanya madi itu najis. Madi itu najis. Kenapa? Likaunihi amarahu bi ghusli dzakarih. Karena Nabi perintahkan kepada Ali untuk membersihkan, mencuci dakarnya. Jadi mencuci kemaluannya. Fadalla hada, maka ini menunjukkan ala anna hukmal madyi ka hukmil bauli fin najasah. Maka status hukum madi seperti air kencing dari sisi kenajisannya. Sama-sama najis. Wa ala sahih, dan menurut pendapat yang sahih, jadi kalau kata-kata wa ala sahih biasanya ada khilaf. Jadi wal adhar, dan pendapat yang nampak kuat demikian berarti ada khilaf. Maka di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan wa ala sahih min qaulai ahlil ilm. Dari dua pendapat para ulama, maka yang kuat menurut beliau annahu yu'fa an yasiril madyi. Madi itu apabila sedikit yu'fa, dimaafkan. Jadi itu dimaafkan. Dan ini merupakan pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan disebutkan dalam Al-Insaf, qultu, aku katakan, wa huwa shawab khususan fi haqqis sabab. Dan itu benar khusus untuk para pemuda. Yani orang yang belum nikah, masih bujang. Li'anna hadhihi najasatun, karena najis ini yasukku al-ihtiraz minha. Sulit seorang dia al-ihtiraz minha, bebas darinya. Likathrati ma yusibu thiyabas sabab al-uzzab, karena banyak boleh jadi menimpa pakaian as-sabab al-uzzab, pemuda yang masih bujang, yang masih belum menikah. Maka ini salah satu riwayat atau pendapat dari Imam Ahmad. Fahiya aula bitakhfif min baulil gulam. Dan ini lebih ringan dibandingkan dengan air kencing bayi laki-laki yang asupan utamanya hanya susu atau ASI. Ya, oleh karena itu madi itu najis, namun apabila dia sedikit, najisnya najis mukhaffafah. Jadi madi itu najis, statusnya sebagaimana air kencing, akan tetapi tadi annahu yu'fa an yasiril madi. Kalau volumenya sedikit dan memang biasanya sedikit, maka itu yu'fa. Jadi dimaafkan. Yaitu dimaafkan. Atau seandainya seorang keliru, cukup diperciki dengan air sebagaimana air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi. Jadi asupan utamanya itu susu, baik itu ASI ataupun susu, pokoknya asupan utamanya, maka ketika dia kencing, maka cukup diperciki dengan air. Jadi diperciki dengan air tanpa perlu dibilas atau dicuci. Baik, kemudian faedah berikutnya, annal madyan nakidun lil wudu. Hadis ini dalil keluar madi membatalkan wudu. Jadi keluar madi membatalkan wudu. Madi itu najis, apabila sedikit dia dimaafkan, artinya tidak perlu ganti baju misalkan atau ganti celana, cukup diperciki air. Namun ingat dia membatalkan wudu. Fayatawadda'u minhu, oleh karena itu kalau orang keluar madi dia berwudu. Apa dalilnya? Nabi tadi katakan kepada Al-Miqdad bin Aswad, iksil dzakaraka wa tawadda. Bersihkanlah kemaluanmu, wa tawadda, kemudian berwudu. Wala yujabul ghuslu bil ijma, dan para ulama sepakat kalau seorang keluar madi tidak wajib mandi. Jadi la yujabul ghuslu, enggak wajib mandi karena hadasnya hadas kecil. Jadi hadasnya hadas kecil. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan tadi tawaddu wasal dzakarok, berwudulah kemudian cucilah kemaluanmu, bersihkan kemaluanmu. Maka wa dhahiruhu, dhahirnya annal amra bil wudu muqaddamun ala ghuslid dzakar. Perintah berwudu itu lebih dulu dibandingkan mencuci kemaluan. Jadi ada dua redaksi terkait dengan
hadis ini ada yang riwayat Bukhari tawaddo waksal dakarok, berwudulah dan cucilah kemaluanmu, maka dohirnya menunjukkan kata Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwasanya annal amro bil wudu, perintah berwudu muqaddam, itu lebih didahulukan ala ghuslid dakar, sebelum mencuci kemaluan. Adapun dalam Umdatul Ahkam dikatakan iksil dakaraka wa tawaddo, cuci kemaluanmu dulu kemudian berwudu. Dan tadi disampaikan al-wawu la taqtadit tartib, karena menggunakan huruf wawu, kata sambung wawu yang artinya dan, tidak memberikan faedah urutan. Jadi tidak memberikan faedah urutan. Dan dalam Imam Muslim tawaddo, hendaknya dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, terkait dengan hal ini yang lebih hati-hati dan lebih tepat tatkala seorang dia misalkan keluar madi, maka dia bersihkan dulu kemaluannya, kemudian habis itu berwudu. Bukan wudu dulu baru membersihkan kemaluannya. Kemudian faedah berikutnya, dhahirul hadis. Dhahir hadis ini, tekstual hadis ini menunjukkan annal wajiba fil madyi ghuslud dzakari kullih. Yang wajib apabila seorang dia keluar madi, mencuci seluruh kemaluannya. Ma asabahu al madyu wa ma lam yusibhu, baik itu tempat keluarnya madi atau bukan. Jadi mencuci seluruh kemaluannya, baik itu tempat keluarnya madi atau bukan. Dunal unthayain, bukan unthayain. Jadi dua apa istilahnya? Ini buah pelirnya, bukan dua itu. Tapi dari kemaluannya tadi yang dicuci seluruhnya, tapi selain itu. Apa dalilnya? Nabi katakan isil dakarok, cucilah kemaluanmu. Dan ini perintah. Dan perintah memberikan faedah wajib. Dan ini pendapat ulama Malikiyah, bahwasanya mencuci itu seluruh kemaluan. Apabila bersama unthayain, maka ini lebih baik. Jadi apabila bersama unthayain, maka ini lebih baik. Kemudian wadhahabal jumhur, mayoritas para ulama berpendapat ila annahu yaktasiru ala mahallin najasah. Yang dicuci cukup tempat keluarnya najis. Jadi bagian ujungnya saja yang dicuci, yang dibersihkan. Fayaksilu maudi'a al-hasafa faqat, maka dia hanya mencuci atau membersihkan al-hasafa faqat, jadi ujung dari kemaluannya. Li'annal mujiba lil ghusli innama huwa khurujul kharij, karena yang mengharuskan untuk dicuci itu adalah khurujul kharij, tadi madi yang keluar. Wadhalika yaktadi al-iktisar ala mahalli, sehingga ini konsekuensinya cukup, yaitu tempat keluarnya najis tadi, tempat keluarnya madi tadi. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau mengatakan yaksilu hasafatahu wa yatawaddo. Dia cuci ujung kemaluannya, kemudian hendaknya dia berwudu. Dia berwudu. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih hati-hati, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau juga menjelaskan hadis ini, maka yang dicuci adalah seluruh kemaluannya, tidak hanya tempat keluarnya madi. Jadi tidak hanya ujungnya, tapi seluruh kemaluannya juga dicuci, dibersihkan. Jadi ada khilaf terkait dengan masalah ini. Kemudian faedah berikutnya, ta'ayyanal ma' fi izalatil masjid duna al-istijmar bil ahjar wa nahwiha.
Maka untuk membersihkan madi itu hanya menggunakan air. Tidak boleh istijmar dengan tisu misalkan, dengan media selain air, dengan batu. Jadi kalau orang keluar madi beda dengan keluar baul, jadi air kencing. Maka untuk madi maka dia khusus bilma dengan air. Dunal istijmar, bukan media lain selain air. Jadi istijmar yaitu dengan batu atau tisu atau yang lain, tidak demikian. Li'annahu ayyana lahu al-ghuslu, karena Nabi menentukan cara membersihkannya dengan al-ghuslu, mencuci. Wal muayyan la yaqa'al imtithal illa bihi, dan apabila Nabi sudah menentukan, itu tidak dikatakan kita melaksanakan perintah beliau kalau kita pakai media yang lain, padahal Nabi sudah menentukannya. Wala yasihu ilhaquhu bil baul, dan tidak boleh dikiaskan tatkala seorang dia buang air kecil fi sifatit tadhir, dalam tata cara membersihkannya. Oleh karena itu sama-sama najis, madi najis, air kencing najis, tapi cara membersihkan madi tadi disampaikan juga apabila volumenya sedikit, salah satu riwayat dari Imam Ahmad yu'fa'an, dimaafkan, dan dia statusnya seperti najis mukhaffafah, maka cukup diperciki dengan air, tapi bedanya dengan kencing, dia tidak boleh dibersihkan dengan media selain air. Jadi enggak boleh seorang dia istijmar, yaitu tatkala mengeluarkan madi. Jadi enggak boleh seorang dia istijmar tatkala mengeluarkan madi, karena Nabi SAW tentukan tawaddo ya, atau iksil dakarok wa tawaddo, bersihkan, cuci kemaluanmu. Nah, mencuci dengan media selain air ya nggak bisa ya. Kalau maksudnya dengan istijmar, dengan media-media yang dia misalkan padat menyerap air, tapi nggak bisa digunakan untuk demikian. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, yang tepat dalam masalah ini tidak boleh seorang dia ketika bersuci dari keluar madi, maka dia dalam hal ini memakai media selain air. Jadi memakai media selain air. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faedah dari hadis ini yang lain, fadilatu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi beliau, haitsu kana muttasifan bil haya mimma yustahya minhu. Beliau disifati memiliki sifat malu dalam hal yang memang layak beliau untuk malu. Maka terkadang ada orang enggak punya malu ya, ngomong sembarangan ya, cerita tentang keluarganya, tentang istrinya sembarangan. Maka Ali tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit atau dengan pertanyaan. Baik, kita lanjutkan faedahnya sedikit. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhahullahu taala, beliau sebutkan di antara faedah hadis ini al-haya'ul masru', malu yang disyariatkan, malu yang dianjurkan, huwallazi la yamna'u sahibuhu min tarkil ilmi wal haq. Malu yang tidak menghalangi orang dari meninggalkan ilmu dan kebenaran. Itu malu yang terpuji. Jangan sampai malu dari menuntut ilmu atau belajar. Maka al-haya'u al-madmum, malu yang tercela, huwallazi yamna'u sahibahu min qaulil haq wa talabil ilm. Itu rasa malu yang menghalangi pemiliknya untuk mengatakan ucapan yang benar atau menuntut ilmu. Maka malu asalnya kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa khair, atau al-haya'u khairun kulluh. Kata Nabi, malu itu semuanya baik. Akan tetapi malu yang menghalangi seorang untuk belajar, untuk ngaji, untuk menuntut ilmu itu yang enggak boleh. Oleh karena itu kata para ulama, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan sombong. Jadi orang yang malu ya, dia enggak akan belajar. Demikian juga orang yang sombong, merasa dirinya sudah bisa, sudah cukup, sehingga dia tidak ingin menambah ilmunya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat terkait hadis Ali bin Abi Thalib, hukum mati. Mungkin sebelum diakhiri, jika ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait pembahasan kita, silakan. Ya, silakan. Iya, sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, ada syarat seorang dia boleh mengusap khuf. Yang pertama, khuf itu definisinya dia adalah sesuatu yang dipakaikan pada kaki, bisa jadi terbuat dari kulit atau selainnya, dan dia harus menutupi mahalul fard. Mahalul fard itu tempat yang wajib dibasuh tatkala dia berwudu, yaitu mata kaki. Maka kalau kita memakai sepatu, sepatu kita di bawah mata kaki, statusnya bukan khuf. Tapi kalau sepatu kita sepatu yang menutupi mata kaki, bahkan tinggi ya, maka itu statusnya khuf. Kemudian kapan ini bisa berlaku kita boleh mengusap bagian atasnya? Syaratnya satu tadi ya, dia harus menutupi mata kaki. Yang kedua, sebelum kita memakainya, kita dalam kondisi berwudu secara sempurna. Jadi sebelum memakainya, kita berwudu secara sempurna, kemudian kita baru berniat memakai khuf tadi. Dan dikiaskan dengan khuf, kaos kaki. Jadi kaos kaki atau tadi sepatu yang memang menutupi mata kaki. Kalau kita sudah memakainya setelah sebelumnya berwudu, tatkala kita batal, kemudian ingin sholat, kita akan berwudu lagi. Maka dalam hal ini, kita tidak perlu melepas sepatu kita atau kaos kaki kita. Cukup diusap bagian atasnya, tatkala kita berwudu, yang harusnya, normalnya, kedua kaki kita dibasuh. Jadi cukup diusap bagian atasnya bareng. Jadi dari bawah ke atas bareng, dan itu hanya sekali, jadi diusap hanya sekali. Berarti konsekuensinya nanti kita bisa sholat dengan memakai kaos kaki atau sepatu. Namun dilihat, kalau seorang pakai kaos kaki masuk masjid nggak masalah. Tapi kalau pakai sepatu, antum masuk masjid Istiqomah digebukin sama orang ya kan? Kalau pakai sepatu, berarti yang mungkin misalkan orang lapangan dia sholat di tempat terbuka di lapangan, mungkin itu kita praktekkan hal yang demikian. Karena Nabi pernah sholat pakai sendal. Maka termasuk sunnah yang boleh jadi jarang dilakukan orang, sholat pakai sendal. Ini kapan bisa dilakukan? Tadi, misalkan kita di hutan atau orang di lapangan, kemudian bareng sholat berjamaah di tempat terbuka. Pakai saja sepatunya, pakai saja sendalnya. Atau kalau di tempat saya, ketika sholat jenazah. Ketika sholat jenazah, maka jenazahnya ditempatkan di lapangan, kemudian semua orang sholat itu mesti pakai sendal atau sepatu. Nggak ada yang nyeker. Ini nggak ada yang nyeker. Nyeker itu ketika kita sholat di masjid. Jadi tadi syaratnya demikian, ringkasnya ya. Mungkin masih ada yang kurang, perlu pembahasan tersendiri. Maka dalam hal ini boleh seorang dia sholat pakai sepatu atau pakai sendal pada tempat yang memungkinkan untuk mempraktekkannya. Tapi kalau di masjid, yang apalagi karpet demikian, semua orang pengen melaksanakan sunnah Nabi sholat pakai sendal, bubrah sudah ya. Jadi nggak kasihan marbotnya ya, dan seterusnya. Maka ini tentu lihat kondisi. Jadi lihat kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Tahiyat akhir bisa saja. Iya, bagaimana posisi duduk tasyahud akhir tatkala seorang dia memakai sepatu? Ya bisa saja, ya. Emang susah kalau pakai sepatu kita duduknya tawarruk, ya. Kan bisa juga.
Maka dalam hal ini dirinci sekali lagi, dilihat sholatnya sholat apa. Apabila sholatnya itu sholat yang 2 rakaat atau hanya memiliki 1 tasahud, maka ada khilaf di kalangan para ulama duduknya tawarruk atau iftiros. Iftiros itu sebagaimana duduk tasahud awal. Kalau pendapat Imam Ahmad, duduknya iftiros. Oleh karena itu kita dapati sebagian orang ketika sholat yang sunnah 2 rakaat, sholat subuh, sholat Jumat, maka duduknya dia iftiros. Jadi tidak sebagaimana tasawuf akhir yang ada atau kita kenal, yaitu duduk tawarruk. Karena apa? Sholat ini memiliki 1 tasawuf. Dan masuk dalam hal ini sholat witir. Sholat witir yang 3 rakaat, maka duduknya dia duduk iftiros. Kalau dia ambil pendapat Imam Ahmad, baik itu dia 3 rakaat sekali salam, atau 3 rakaat 2 kali salam, 2 rakaatnya dia iftiros, tambah 1 rakaat juga iftiros. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya duduk untuk tasawuf akhir tawarruk, tanpa melihat dia berapa jumlah rakaatnya, tanpa melihat apakah tasahudnya 1 atau 2. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kita ambil pendapat yang mana, silahkan dicari dalil-dalil yang dikemukakan terkait dengan masalah ini. Yang jelas ketika memakai sepatu masih mungkin seorang dia duduk tawarruk. Jika kesulitan boleh dia duduknya iftiros. Jadi atau kalau kita sholat berjamaah, badan kita gemuk ya, nggak bisa duduk tawarruk. Duduk tawarruk sudah kasihan ini kanan kirinya, kita harus miring-miring ya. Ya sudah, kita duduknya iftiros saja ya, karena memang enggak memungkinkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Biasanya apabila ini itu 1 paket biasanya. 1 paket itu artinya orang ketika syahwatnya naik keluar mandi dulu, habis itu keluar mani. Ini kalau seorang suami berhubungan dengan istrinya, ya kan? Kalau dia mungkin muqaddimah saja hanya keluar mandi, maka dalam hal ini keluar mandi saja. Kalau nggak dilanjutkan, ya dia bersihkan, wajib dia bersihkan, wajib dia berwudu. Kalau dia lanjutkan sampai keluar mani, wajib mandi, maka dia wajib mandi. Oleh karena itu dilihat perinciannya seperti tadi. Kalau seorang hanya mungkin muqaddimah dengan istrinya saja, nggak sampai dukhul misalkan, kemudian keluar mandi, maka dia wajib berwudu. Nggak wajib mandi dia, kalau ingin sholat, dia berwudu, dia bersihkan kemaluannya tadi, kemudian dia boleh setelah berwudu dia boleh sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.